Pada tahun 1959, dikisahkan ada seorang anak bernama Lucinda berada di sekolah. Saat itu adalah waktu istirahat dan gurunya, Ibu Tyler, memanggil Lucinda karena dia tidak mendengarnya dan waktu istirahat telah berakhir. Selanjutnya, Ibu Tyler berdiri di depan kelas dan memberitahu murid-murid bahwa esok hari akan menjadi hari di mana sekolah akan menyimpan kapsul waktu. Kapsul waktu tersebut akan diisi dengan gambaran-gambaran dari anak-anak tentang dunia 50 tahun ke depan. Murid-murid menjadi bersemangat dan mulai menggambarkan imajinasi mereka tentang dunia 50 tahun yang akan datang. Namun Lucinda tidak turut serta dalam aktivitas tersebut. Ia malah menulis angka-angka yang memenuhi seluruh kertasnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan tulisannya, waktu untuk menggambar telah berakhir dan Ibu Tyler mengambil kertas Lucinda serta hasil karya lainnya. Kapsul itu direncanakan akan dibuka setelah 50 tahun. Pada hari berikutnya, kepala sekolah meresmikan kapsul waktu tersebut dan menguburnya di depan sekolah. Kepala sekolah itu mengatakan jika 50 tahun kemudian, keturunan mereka akan membuka kapsul waktu tersebut. Setelah acara selesai, Ibu Tyler menyadari bahwa ia tidak melihat Lucinda. Staf sekolah mulai mencari Lucinda, sementara Ibu Tyler turun ke lantai dasar. Ia mendengar suara di balik pintu, lalu membukanya dan menemukan Lucinda dengan jari-jari yang terluka. Lucinda telah menulis sesuatu di balik pintu dengan jarinya, berupa angka yang tersisa dari tulisannya, yang tidak sempat diselesaikan pada hari sebelumnya. 50 tahun kemudian, seorang astrofisikawan bernama John sedang bersedih setelah istrinya meninggal dalam kebakaran. Dia juga memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Caleb, yang juga sedang berduka. Pada hari berikutnya di sekolah, Caleb, kepala sekolah, mengumumkan bahwa hari yang dinantikan telah tiba. Kapsul waktu yang dikubur 50 tahun sebelumnya akan dibuka. Kepala sekolah memanggil Ibu Tyler yang hadir saat penguburan kapsul waktu tersebut 50 tahun yang lalu untuk meresmikannya. Akhirnya kapsul dibuka dan setiap anak menerima sebuah sampel. Caleb menerima sampul dari Lucinda yang berisi deretan angka, berbeda dengan gambar yang diterima anak-anak lain. Ketika Caleb menatap kertas tersebut, ia mulai mendengar bisikan dari segala arah dan melihat seseorang berdiri jauh dari sekolah. Di rumah, Caleb meminta izin kepada ayahnya untuk menginap di rumah temannya. Ketika mereka sedang berbicara, John melihat kertas tulisan Lucinda yang diterima Caleb dan bertanya mengenai kertas itu. Ketika John mengarahkan Caleb untuk tidur, dia mulai menyelidiki kertas tersebut. Tak sengaja ia meletakkan gelas di atas kertas itu, membentuk lingkaran di angka tertentu di kertas tersebut. Kemudian mencatat nomor itu di papan tulis dan menyadari bahwa angka-angka tersebut menunjukkan tanggal 11 September 2001, hari serangan terhadap menara kembar yang merenggut 2.996 nyawa. Meskipun di awalnya menganggap ini sebagai kebetulan belaka, dia mulai menuliskan semua angka di papan tulis dan menyelidiki lebih lanjut. Dia kemudian menemukan bahwa tulisan tersebut penuh dengan kejadian serupa. Tanggal, tahun, dan jumlah korban dari berbagai tragedi spesifik seperti ledakan, tabrakan, gempa bumi, tsunami, dan sejenisnya dicatat dalam urutan sejak 1959. Dia menggunakan tinta merah untuk menandai waktu terjadinya tragedi dan tinta biru untuk menandai jumlah korban dari tragedi tersebut. Namun ada beberapa angka yang tidak dapat diuraikannya. Keesokan harinya, John mencari teman kerjanya, Phil, dan menceritakan tentang angka-angka yang terdapat di kertas tersebut. Dia menjelaskan bahwa angka-angka di kertas itu seolah memprediksi tragedi besar yang telah terjadi dan yang akan datang, bahkan termasuk hari kematian istri John. John juga menyampaikan bahwa ada 3 tragedi yang belum terjadi. Salah satunya memprediksi bahwa 81 orang akan tewas dalam tragedi yang akan terjadi keesokan harinya. Phil menolak untuk mempercayainya karena baginya hal tersebut terlalu luar biasa untuk dipercaya. Dan dia berpikir bahwa angka-angka tersebut hanyalah sebuah kebetulan semata. Dia mencurigai bahwa ada seseorang yang sedang mempermainkan John. John mulai mencari informasi lebih lanjut. Dia mencari Ibu Tyler, guru Lucinda pada tahun 1959. Ingin memastikan keaslian kertas tersebut, Ibu Tyler mengkonfirmasi bahwa itu ada tulisan asli Lucinda dan menceritakan kepada John tentang insiden Lucinda yang menulis sesuatu di balik pintu saat penguburan kapsul waktu. John menanyakan keberadaan Lucinda, tetapi ternyata Lucinda telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di rumah, ketika sedang mencari informasi lebih lanjut, John melihat beberapa orang asing terhenti di depan rumahnya. Caleb mendekati mobil mereka dan orang asing tersebut memberikan sebuah batu hitam kepada Caleb tanpa berkata apa-apa. Hal ini membuat John panik. Ia meninggalkan Caleb dan mengingatkannya untuk tidak berbicara dengan orang asing dan memerintahkannya masuk ke dalam rumah. Saat mencari informasi tentang kematian Lucinda, saudarinya John yang bernama Grace tiba-tiba mengejutkannya.
Grace ingin John mengunjungi keluarga mereka karena John sudah lama tidak muncul dan tidak berbicara dengan ayahnya. Namun John menolak karena hubungannya dengan ayahnya tidak harmonis yang disebabkan perbedaan keyakinan agama di mana John adalah seorang ateis. Keesokan harinya ketika sedang menuju sekolah untuk menjemput Caleb, John terjebak macet. Dia berusaha mencari jalan alternatif dan melihat koordinat GPS-nya. Menyadari bahwa angka-angka yang tidak ditandai di kertas Lucinda adalah koordinat tempat tragedi akan terjadi. Dia menyadari bahwa dia berada tepat di lokasi di mana tragedi berikutnya akan terjadi. John keluar dari mobilnya untuk melihat alasan dibalik kemacetan tersebut. Dan saat bertanya kepada polisi, tragedi pun terjadi. Sebuah pesawat jatuh ke tanah. Dan beberapa orang meninggal saat dia mencoba memberikan pertolongan. Setelah kembali pulang, dia syok dan tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi. John mulai mencari informasi online tentang tragedi tersebut dan menemukan bahwa 81 orang telah tewas akibat peristiwa tersebut. Pada malam harinya, seseorang masuk ke kamar Caleb. Orang asing tersebut menunjukkan kepada Caleb kehancuran yang terjadi di luar kamarnya. John segera berlari ke kamar Caleb karena mendengar teriakan Caleb. Dia melihat seseorang di luar kamar Caleb saat mencoba menenangkannya, lalu keluar untuk mencarinya. Keesokan harinya, John dan Caleb mengikuti seorang wanita dan seorang anak perempuan di museum. Mereka akhirnya bertemu dengan wanita itu dan saling memperkenalkan diri. Wanita itu ternyata Diana, anak dari Lucinda. John menjelaskan bahwa dia mengikuti mereka karena menanyakan tentang Lucinda. Dia menceritakan bahwa semua ramalan Lucinda telah menjadi kenyataan dan hanya ada 2 yang tersisa, yang salah satunya akan terjadi dalam 3 hari ke depan. Namun Diana pergi bersama anaknya sambil mengatakan bahwa dia tidak dapat membantu mereka. Kembali ke rumah, John melihat berita tentang kemungkinan serangan teroris. Dia kemudian mencari lokasi tragedi yang akan terjadi menggunakan koordinat GPS dari kertas tersebut. Dia menemukan bahwa tempat kejadian itu adalah sebuah stasiun bawah tanah dan dia berusaha untuk memberitahu polisi. Sesampainya di stasiun, John kemudian mengejar seorang yang dia kira adalah teroris. Polisi pun mengikuti mereka. Ternyata orang itu hanyalah seorang pencuri biasa. Tanpa mereka sadari, kereta yang berada di stasiun tersebut keluar dari rel depan dan membuat semua orang berusaha untuk lari. Kereta itu menewaskan banyak orang, membenarkan prediksi Lucinda sekali lagi. Setelah kembali pulang, John terkejut melihat Diana dan Abby yang menunggunya. Dia mengatakan bahwa tragedi terakhir akan terjadi pada tanggal 19 Oktober, hari di mana Lucinda dulu pernah mengatakan bahwa Diana akan mati. Diana memutuskan untuk membawa John ke rumah Lucinda, sebuah bangunan terbengkalai di mana Lucinda sering bersembunyi. Setelah memeriksa kertas tersebut, mereka menyadari bahwa pada tragedi terakhir di kertas itu bukanlah angka 33, melainkan huruf E yang terbalik, dan mereka duga itu adalah inisial dari nama seseorang. Ketika mereka sedang menyelidiki rumah Lucinda, John sadar jika EE bukanlah inisial, melainkan semua tanda jika semua orang akan mati. Mereka juga menemukan beberapa batu hitam serupa dengan batu hitam yang diterima Caleb. Di luar, Caleb Abby menunggu. Mereka kembali. Mereka mulai mendengar bisikan-bisikan dan melihat orang aneh. Caleb akhirnya menggunakan klakson mobil untuk menarik perhatian John. John dan Diana berlari keluar, tetapi orang-orang itu sudah menghilang, kecuali 1 orang. Mereka mengejar orang tersebut. Setelah berhasil mengejar, orang itu membuka mulut, memancarkan cahaya terang, lalu menghilang. Mereka kembali ke dalam rumah Lucinda, tidak dapat mempercayai bahwa Lucinda telah memprediksi kematian semua orang. Keesokan harinya, John terbangun dan menemukan Abby sedang menggambar. Saat itu dia menyadari bahwa tragedi terakhir terkait dengan matahari. John menemukan bahwa tragedi terakhir yang akan terjadi esok hari terkait dengan penelitian tentang letusan matahari yang akan mempengaruhi beberapa planet di tata surya. Dia pergi bergegas ke observatorium untuk memeriksa kondisi matahari. John memprediksi bahwa letusan matahari akan terjadi dalam waktu dekat, dan ini mungkin merupakan prediksi terakhir yang terdapat di kertas tersebut. Kembali ke rumah Diana, mereka merencanakan untuk bersembunyi di gua bawah tanah di mana Diana sering bermain saat kecil. John pergi mencari Caleb, tetapi menemukan sedang menulis deretan angka yang mirip dengan yang ditulis oleh Lucinda. Dari apa yang ditulis Caleb, John berpikir bahwa tulisan terakhir Lucinda adalah bagian penting dari ramalan. Jadi ia pergi ke sekolah Lucinda. Di sana dia melepas sebuah pintu dan membawanya pulang, lalu mulai mencari tulisan tersebut. Diana tak sabar dan ingin segera pergi ke gua bawah tanah. Ia lalu membawa anak-anak dan bergegas ke gua tersebut. Akhirnya John berhasil mendapatkan nomor dari pintu, dan dia berasumsi bahwa itu adalah koordinat tempat mereka dapat berlindung dari hari kiamat. Namun ketika dia keluar, semua orang sudah pergi, dan dia berusaha untuk mengejar mereka. Diana berhenti di pom bensin, di mana dia melihat berita bahwa pemerintah menyarankan agar semua orang berlindung di bawah tanah. Diana kemudian menelpon John.
untuk memberitahukan keberadaan mereka. Dia menginformasikan bahwa tempat perlindungan adalah rumah tua Lucinda, sesuai dengan koordinat. Namun Diana merasa takut dan menolak untuk pergi ke sana. Ketika sedang menelpon, seseorang mencuri mobil Diana dan anak-anaknya di dalam. Diana mencoba mengejar mobil tersebut namun terlibat dalam kecelakaan. Akibatnya Diana mengalami luka parah dan meninggal tepat pukul 12 pada tanggal 19 Oktober seperti yang diprediksi oleh ibunya. John kemudian pergi ke rumah tua Lucinda dan mengikuti jejak mobil yang mengarah ke dalam hutan. Di sana dia menemukan banyak batu hitam, akhirnya menemukan salah satu orang asing tersebut. Dia mengancam untuk menembaknya, tetapi Caleb menghentikannya dan memberitahukan bahwa orang Irong itu adalah sebenarnya melindungi mereka selama ini. Caleb mengatakan kepada John bahwa mereka harus pergi bersama orang-orang tersebut jika ingin bertahan. Ternyata orang-orang itu adalah yang telah mengirim pesan tentang berbagai tragedi di kertas. Mereka berusaha menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Mereka pun memperlihatkan sebuah kapal luar angkasa di udara. John terkejut dan berusaha untuk masuk ke dalam kapal itu. Tetapi orang-orang tersebut hanya mengizinkan anak-anak untuk pergi bersama mereka. Caleb dan John mengucapkan selamat tinggal terakhir. Dan orang-orang itu kemudian pergi, menunjukkan wujud asli mereka sebelum kapal itu pergi. Di langit terlihat beberapa kapal luar angkasa lainnya. Di pagi hari, di tempat yang sama, dia segera bergegas pulang ke rumah keluarganya disambut oleh saudarinya dan memberitahunya bahwa Caleb berada di tempat yang aman. Setelah memasuki rumah, dia memeluk orang tuanya. Saat letusan matahari tiba, semuanya hancur. Di tempat lain, beberapa kapal luar angkasa mendarat. Caleb dan Abby berada di planet baru, terlihat sedang berlari menuju sebuah pohon raksasa.